Masih perjalanan belum nyampe. Oke. Akhirnya hari Sabtu dari sana. Ya. Tapi belum nyampe. Paling besok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair halkillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Radiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala, limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirati, qadha diyunina liqadha hajatina من هوائج الدنيا والآخرة، تيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا، لصحة جسدنا قلوبنا نشأ أمراضنا ظاهرا باطنا، لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والسقام، لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا وجوارنا أصدقائنا جميع المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات، ونعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله، بشفاعة نبيك يا الله، ببركة أوليائك يا الله، بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, dengan berbahagia kita bisa bersua kembali dalam sebuah kajian yang sangat urgen bagi spiritualitas diri kita. Karena itu kita berusaha untuk berbahagia dalam kaitannya dengan penghormatan kepada sang Nabi adalah berbahagia yang memiliki kemungkinan untuk bernilai keabadian. Sebab beliau sendiri tak lain adalah makhluk keabadian itu. Ta'allaqat iradatul azaliyatu bi khalqi hadzal 'abdil mahbub. Bahwa iradah Allah, kehendak Allah yang azali itu terkait dengan penciptaan Kanjeng Rasul terkasih. Jadi inti dari iradah Allah, kehendaknya itu tertuju kepada manusia terkasih, insan terpilih, yaitu Kanjeng Rasul. Dan pada bait ini kita masih membicarakan tentang keagungan beliau di saat kelahirannya. Kita sudah membahas ada beberapa tanda keagungannya ketika beliau itu dilahirkan. Yang pertama yaitu abana maulidu antibun surihi, yaitu ditandai dengan menghijaunya pepohonan, juga ranumnya buah-buahan menjelang lahirnya Kanjeng Rasul itu. Itu sudah kita bahas cukup panjang lebar. Terus yang kedua, bukti yang kedua dari keagungan beliau menjelang kelahirannya itu adalah yaumun tafarrasa fihil fursu annahumu qad unziru bi hululil bu'si wan niqami, yaitu ketika orang-orang Persia dicekam oleh adanya penderitaan dan kepedihan karena mereka merasa dengan firasat mereka bahwa kejayaan bangsa Persia akan segera berakhir. Terus yang ketiga adalah pada bait yang akan kita bahas ini, yaitu wan naru khamidatul anfasi min asafin alaihi wan nahru sahil aini min sadami. Ini tanda yang ketiga yang nanti kita babar bagaimana kemuliaan dan keagungan beliau itu ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa yang sangat penting. Oke, sembari kita membuka pikiran kita juga membuka hati kita agar semoga pembahasan ini menjadi wasilah bagi munculnya rasa kangen, rasa ta'zim dan cinta kita kepada beliau, orang paling terkasih Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja لكل هول من الأهوال مقتحم
بالمصطفى يا ربي بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا لا مقصود عندنا إلا أنت ربنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من كثرة الذنوب فاغفرها يا منعمي karena rasa butuh kami kepada rahmat-Mu ya Allah, juga demi keagungan pangkat Nabi-Mu ya Ilahi, atas nama kemurahan-Mu, atas nama kemurahan-Mu, anugerahkanlah kepada kami rasa cinta dan ta'zim kepada Nabi-Mu. Anugerahkanlah kepada kami rasa cinta dan ta'zim kepada Nabi-Mu. Ya Ilahi, kami bersenang hati membahas kelahiran Nabi-Mu, karena kami berharap kemuliaan beliau Engkau cipratkan juga kepada kami. Kemuliaan beliau Engkau cipratkan juga kepada kami. Tolong ya Ilahi, sambungkanlah, bohulkanlah rohani Nabi-Mu dengan kami. Sambungkanlah, bohulkanlah cahaya rohani Nabi-Mu dengan kami, agar kami juga bisa menikmati hidangan-hidangan-Mu di dunia ini, di akhirat nanti. والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر سائل عين من سدمه والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر سائل عين من sadami. Bukti dari keagungan Kanjeng Rasul itu luar biasa, yaitu semenjak sebelum beliau dilahirkan, Allah sudah menciptakan sekian tanda-tanda dari keagungan itu. Ini berarti bahwa kelahiran beliau adalah rencana Allah Ta'ala terbesar bagi penciptaan seluruh alam raya. Oke, kita memasuki bait ini. Wan-naru khamidatul anfas. Api abadi di kerajaan Persia itu di malam kelahiran sang Nabi kemudian menjadi redup. Nah, ada beberapa tafsir tentang api itu ya. Yang pertama, ini bisa dipahami sebagai api kekufuran. Jadi
api kekufuran yang mengental menjelma sebuah kerajaan yang bisa bertahan selama berabad-abad itu dengan lahirnya beliau, kemudian redup, kemudian padam. Api itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan cahaya. Jadi mana yang lebih kuat? Api atau cahaya? Lebih kuat cahaya. Buktinya begini ya. Dalam sebuah hadis itu disebutkan dengan cahaya mereka malam melintasi titian di atas neraka itu. Maka api neraka itu kemudian bilang, "Oi, orang-orang beriman, cepat dong jalannya. Nanti kalau berlama-lama api kami ini padam." Jadi ternyata cahaya lebih ampuh dibandingkan dengan api. Kalau api itu konotasinya ke nafsu, kalau cahaya konotasinya cinta. Nafsu akan dengan sangat mudah ditekuk, dilumat, dikalahkan oleh kekuatan cinta. Kita tahu kemudian dalam sejarah Islam bahwa api-api jahiliyah itu padam oleh cahaya petunjuk sang nabi. Jadi karena itu wajar, rasional dalam tanda kutip, ketika sang cahaya itu lahir, api itu pun kemudian menjadi redup. Nah, ini menjadi sebuah solusi bagi rohani kita. Bagaimana kita bisa memadamkan api nafsu? Yaitu dengan cara mendesakkan cahaya ke dalam diri kita. Ketika cahaya kita internalisasi ke dalam diri, maka api itu akan tersingkir, akan lari terbirit-birit, akan hengkang dari ruangan batin kita. Jadi ini korelasi spiritualnya dalam pembahasan bait ini. Jadi ketika kita membahas tentang cahaya, usahakan api nafsu dalam diri ini tersingkir sehingga lenyap amarah nafsu, digantikan oleh debur cinta. Nah, jadi pembahasan seperti ini bisa langsung sekaligus diikhtiarkan bagi adanya kemajuan rohani, diikhtiarkan. Jadi ketika pendengaran itu sudah menjadi sebuah pintu bagi datangnya cahaya rohani, maka pembahasan, diskusi itu bisa jauh lebih efektif dibandingkan dengan zikiran sendiri. Orang zikiran sendiri belum tentu merasakan adanya pencerahan, tapi dengan adanya pembahasan yang juga diikuti oleh semangat rohani, maka adanya kekelaman dalam diri, adanya api-api nafsu itu dengan demikian bisa disingkirkan. Inilah pembahasan, inilah diskusi yang bisa lebih bermutu dibandingkan dengan zikiran itu sendiri. Ini api. Wan naru khamidul anfas min asafin. Kenapa api itu redup? Karena tak kuasa menanggung kepedihan hati. Jadi api itu tahu apa artinya sedih. Api itu tahu apa artinya galau, ya. Jadi ketika Nabi itu lahir, cahaya kemudian meliputi alam raya. Dalam salah satu puisinya Rumi itu mengatakan bahwa pada malam hari ketika Kanjeng Rasul dilahirkan, semesta tenggelam di dalam cahaya. Jadi ketika cahaya yang meliputi alam raya itu dilahirkan, api itu bersedih hati. Nah, ada dua alasan kenapa api itu bersedih hati. Yang pertama, ya, karena dirundung
oleh adanya rasa kangen tak terkira-kira. Dirundung oleh adanya kangen tak terkira, dan kangen itu harus menempuh jarak yang jauh dari Persia ke Mekah sana. Jadi ternyata apa? Selama berabad-abad api itu menanggung kerinduan tak terkira-kira. Jadi api mengalami rindu kepada sang Nabi. Ketika Nabi itu dilahirkan, api ini tak bisa langsung menjangkau sang Nabi. Jarak membentang di antara keduanya. Rindu terhalang oleh jarak itu. Muncul kemudian kepedihan. Dan karena kepedihan itu begitu bertalu-talu pada si api, lantas api itu kemudian menjadi padam. Menjadi padam, ya. Itu kenapa disebutkan api itu bersedih. Wan naru khamadul anfasi min asafin. Asafin itu ay huznin, kepedihan. Terus yang kedua, apa sesungguhnya yang menyebabkan api itu mengalami kesedihan? Yang pertama, kangen, ya. Terus yang kedua, api itu mengalami kesedihan karena selama bertahun-tahun menjadi pelayan bagi kekufuran. Menjadi pelayan bagi kekufuran. Ketika kemudian sang cahaya itu lahir, ketika sang cahaya itu lahir, maka kemudian api itu meratapi mereka yang menyembahnya dan menjadi kocar-kacir karena datangnya cahaya itu. Jadi kemudian kepedihan tidak bisa lepas dari api itu. Jadi padamnya api karena kepedihan rindu, padamnya api karena kepedihan menyaksikan orang-orang yang sudah berabad-abad menyembah dirinya itu. Oke. Nah, di sini, ya, kalau kita mendeteksi diri kita, pasti ada unsur api. Unsur api itu nanti bisa muncul berupa kesombongan. Api itu kan ke atas, ya. Pertama, ya. Api itu kan ke atas. Ke atas. Mana ada api, jangankan ke bawah, ke samping nggak ada, ke atas. Jadi kesombongan itu karena itu seperti itu. Itu kemudian kita tahu ketika Allah Ta'ala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis itu terbuat dari api, lalu wajar menolak. Kenapa? Wataknya, tabiatnya itu ke atas. Jadi karena itu kalau kita ingin membedakan mana seorang spiritualis yang asli dan seorang spiritualis yang palsu, gampang membedakannya. Kalau yang asli itu pasti rendah hati dan berguna bagi sesama. Kalau yang palsu itu pasti sombong. Jadi dikit-dikit ada orang yang memiliki kelebihan, merasa tersaingi. Coba dengan aku. Nah, itu tanda-tandanya itu spiritualitas yang palsu. Jadi kalau yang asli itu teduh dan memberikan kemanfaatan. Kalau yang palsu itu penuh dengan nuansa kesombongan. Api. Terus yang kedua, ya, api itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Untuk eksis sebagai api harus memakan yang lain. Makan sumbu kompor misalnya, ya, atau makan kayu bakar, harus ada yang dimakan, itu loh. Jadi harus ada yang dirusak, Nah, kalau watak-watak seperti itu ada dalam diri kita, itu menunjukkan bahwa nuansa-nuansa keiblisan itu masih eksis. Karena itu usir dengan apa? Dengan cahaya. Karena api itu takut kepada cahaya. Selama di dalam dirimu, kata Maulana Rumi itu, ada anggapan bahwa engkau lebih baik dibandingkan orang lain, itu berarti masih ada kalimat iblis dalam dirimu. Ana khairun minhu, aku lebih baik dibandingkan dengan Adam.
Apakah itu diucapkan dengan lisan atau tidak, maka berarti di situ masih ada watak iblis, disingkirkan. Jadi betapa sangat penting kita memahami filosofi api dan cahaya. Dan dalam konteks kelahiran sang Nabi, api itu kemudian menjadi redup karena datangnya beliau, sang cahaya terbesar di alam raya ini. Oke, musik.
masih melanjutkan tentang filosofi api ya. Jadi kita tahu bahwa walaupun akar katanya bisa sama, yaitu antara nur dan nar, cahaya dan api, tapi jelas berbeda bahwa nur itu salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna, dan nar sama sekali nggak termasuk, karena nar itu, api itu merupakan percikan paling lemah dari nur, dari adanya cahaya itu. Itu tadi pembahasan yang pertama tentang makna dibalik idiom nar atau api, yaitu api kekufuran. Terus yang kedua, nar itu di dalam syarah kitab Burda ini dipahami wa yajuzu ayyakuna nar isti'aratan makniyatan bitashbihiha bil hayawan al mudhir. Api di situ itu bisa bermakna watak kebinatangan. Watak kebinatangan di dalam diri manusia, watak kebinatangan. Nah, kalau watak kebinatangan ini tak terkendali, maka berarti orang lebih banyak memiliki dimensi api dibandingkan dengan cahaya. Binatang dalam hal ini memiliki dua konotasi. Yang pertama, binatang ternak. Nah, binatang ternak itu merupakan simbol bagi kehidupan orang yang hanya ingin bersenang-senang, memanjakan makanan, minuman, kawin, tempat tinggal, pakaian-pakaian dan lain semacamnya. Nah, itu watak dari binatang ternak. Jadi orang yang menutup penglihatannya terhadap keabadian, terhadap akhirat, dan orang itu memanjakan diri dengan watak binatang ternak itu, sebenarnya orang itu sedang dikuasai oleh api. Karena itu sangat konotatif ya, sangat korelatif. Kalau mereka di dunia itu dikuasai oleh watak api, maka akhiratnya itu juga api, neraka itu loh. Jadi neraka itu sebenarnya itu bukan di akhirat sana. Akhirat sana itu cuma implikasi konkretnya saja. Neraka itu di dunia ini sebenarnya. Kalau di dunia ini kita tidak mengumpulkan banyak kayu bakar, tidak mengumpulkan semak-semak yang kering, maka di sana kita tidak akan memiliki korelasi apapun dengan api, dengan neraka. Tidak. Karena itu kalau sampai ada orang beriman, kemudian sengaja masuk ke dalam neraka, nerakanya menjerit. Neraka menjerit. Kenapa neraka menjerit? Karena api itu dikalahkan oleh cahaya orang beriman ini. Nerakanya itu menjerit. Jadi tidak korelatif lagi kan? Tidak korelatif. Andaikan orang-orang tidak mengumpulkan kayu bakar berupa amal perbuatan yang buruk, tidak mengumpulkan adanya minyak tanah yang berupa nafsu, hasad kepada segala yang selain Allah Ta'ala, maka di sana itu sama sekali tidak akan pernah ada neraka. Kenapa? Karena tidak menciptakannya di dunia ini. Orang yang di dunia ini menanam kebun-kebun bunga, menanam kebun-kebun yang rindang, maka di sana itu tidak akan memiliki jatah untuk api, untuk neraka. Kenapa? Tidak korelatif. Jadi karena itu pertanyaannya adalah, apa yang sesungguhnya sedang kita tanam di dunia ini? Semak-semak berduri, kayu-kayu bakar yang tak bermakna kecuali untuk membakar diri kita, atau kita menanam pepohonan yang memiliki makna keabadian? Apa yang sebenarnya kita tanam? Karena itu ya, ada seorang waliullah bernama Syekh Bahlul Al-Kufi di Kufah sana. Kufah ini termasuk kota yang besar di zaman kejayaan Irak ya. Yaitu satu Kufah, ini kota besar yang terkenal dengan ulama-ulama nahunya. Yang kedua Basrah. Nah, di Kufah ini dulu pernah hidup seorang waliullah itu yang bernama Syekh Bahlul Al-Kufi.
Orang yang kerjaannya cuma menunggui kuburan, orang yang kerjaannya yang ketika menatap langit itu senantiasa tersenyum, orang yang perbuatannya tak banyak dipahami oleh banyak orang, tapi ini waliullah. Nah, si Bahlul itu pernah bilang begini, baru saja aku datang dari neraka, baru saja aku keluar dari neraka. Coba cek, apa ada selai bulu kuduku yang terbakar? Coba cek. Ketika dicek seluruh tubuhnya itu tidak ada satupun bulu kuduk yang terbakar. Bagaimana aku terbakar? Wong aku tidak menanam kayu-kayu neraka, tidak menanam semak-semak neraka. Bahkan nerakanya itu takut sama aku. Jadi ini bukan merupakan cerita gombal ya. Ini sangat rasional, sangat masuk akal, dan ini memiliki dasarnya di dalam hadis sang Nabi itu tadi. Jadi nggak ada yang terbakar. Karena itu para sufi, apa ada yang takut neraka? Nggak ada yang takut neraka para sufi itu. Nggak ada yang takut neraka mereka itu. Nah, bahwa mereka takut kepada murka Allah, iya. Tapi kepada neraka enggak. Ketimbang takut kepada neraka, mending lebih takut kepada yang memiliki neraka. Enggak takut mereka. Kalau neraka akhirat saja yang dahsyat tidak membuat mereka takut, apalagi cuma neraka dunia, apalagi cuma persoalan-persoalan dunia. Pantangan mereka itu stres, pantangan mereka itu galau. Pantangan. Jadi ya enggak berbahaya sama sekali, tidak korelatif soalnya. Nah, neraka diciptakan di dunia ini, dan kita bisa mendeteksi apakah yang sedang kita tanam dengan amal-amal kita di dunia ini, maka itu yang akan dipetik di akhirat sana. Sebab akhirat hanyalah merupakan implikasi, merupakan kelanjutan dari dunia ini. Andaikan dunia ini tidak ada, akhirat tidak perlu ada. Karena itu indahkan, jadikan indah hidup kita di dunia, maka di sana pun juga akan mengalami keindahan yang berlipat-lipat pula. Oke, api itu tadi konotasinya kepada nafsu binatang ternak. Terus berikutnya, konotasi api itu yang lebih parah kepada binatang buas. Binatang buas itu ditandai dengan adanya apa? Kesombongan. Termasuk juga hati-hati kesombongan spiritual. Termasuk juga hati-hati merasa lebih mapan secara rohani dibandingkan dengan kelompok lain, dibandingkan orang lain. Itu berarti di situ ada watak binatang buas, dan itu lebih api dibandingkan yang ada pada binatang ternak. Terus ditandai dengan apa? Ditandai dengan keinginan untuk menaklukkan orang lain. Dalam konteks yang lebih besar, menaklukkan organisasi dan kelompok yang lain. Dalam konteks yang lebih besar lagi, menaklukkan negara-negara lain. Nah, itu berarti apa? Itu berarti watak kebinatangan, dan di situ api sedang berkobar-kobar. Api itu sedang berkobar-kobar. Jadi karena itu perlu kita undang adanya cahaya petunjuk, atau kita bergabung dengan lingkaran orang-orang yang sudah dipenuhi dengan cahaya ilahi itu. Itu yang kemudian oleh sang Nabi itu disabdakan, kalau kalian berjumpa dengan kebun surga, maka mampirlah, bergabunglah. Itu yang disebut dengan Riyadul Jinan, kebun surga. Ketika ditanya, apa itu kebun surga ya Nabi? Yaitu kelompok zikir, lingkaran zikir, kumpulan orang-orang yang hatinya menyala karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Riyadul Jinan, kebun-kebun surga. Kebun-kebun. Nah, itu cara yang paling efektif untuk mengatasi kobaran api nafsu dalam diri, kobaran api binatang ternak dan binatang buas dalam diri. Itu cara yang paling ampuh, paling efektif itu. Tapi ya, apakah lantas tidak ada manfaatnya api? Apakah tidak ada manfaatnya nafsu? Itu banyak sekali manfaatnya. Saya akan bahas setelah lagu yang berikut ini. Pilihan lagunya Laukana Bainanal Habib, terus Laksamana Raja di Laut, terus Ya Nabi Salam Alaika puisi saya itu, terus satunya lagi Syair Perahu. Pilih sendiri, jangan milih di luar yang 4 itu.
Selanjutnya ini syair perahu dari mbak yang satunya ini. Ari dipersilakan. Biar nggak istirahat ibunya ini ya. Ya. Kepada penari
kerbau. Yang tadi dibahas itu api, konotasinya adalah nafsu. Tapi apa iya keseluruhan api, sebagaimana juga keseluruhan nafsu itu sepenuhnya destruktif, sepenuhnya sebagai potensi penghancur? Ternyata tidak juga. Artinya apa? Pada segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu ada kebaikan, ada kemanfaatan. Nah, karena itu bagaimana kita bisa mendaya gunakan api, mendaya gunakan nafsu itu sesuai dengan seberapa keperluan kita terhadap api dan nafsu itu. Dunia ini tidak mungkin berlangsung tanpa nafsu. Dunia menggelegak, penuh dengan berbagai macam kemajuan di sana sini, juga destruksi di sana sini, itu karena adanya nafsu. Juga segala sesuatu diproduksi itu juga karena adanya api. Jadi ada porsi-porsi tertentu yang memang diperlukan dari api dan nafsu itu. Nah, karena itu yang tidak boleh sesungguhnya adalah bagaimana kalau porsi itu melampaui batas. Itu yang tidak boleh. Asalkan sesuai dengan apa yang betul-betul diperlukan, baik nafsu maupun api itu sama-sama baiknya, sama-sama terpujinya. Sekarang misalnya ya, begini misalnya, betapa makanan-makanan kita itu tidak bisa terbebas dari api. Itu berarti bahwa pada skala tertentu itu diperlukan. Karena itu bergaul dengan api, tapi hati-hati dengan bahayanya. Kalau kita sudah memiliki kesaktian, memiliki jurus-jurus yang bagus, yang tangkas, maka pergaulan kita dengan api itu melahirkan kemanfaatan. Sama dengan pergaulan kita dengan nafsu, sangat berguna kalau kita sudah sanggup untuk mengendarai nafsu itu sendiri. Tapi kalau kita dikendarai oleh nafsu, itu sama saja dengan rumah kita kebakaran. Nah, kalau seperti itu menghancurkan, destruktif namanya. Itu yang disebut dengan daya mati. Kalau sudah seperti itu. Maka karena itu kita harus mengenal batasan-batasan seberapa yang diperlukan. Jadi Allah Ta'ala sengaja memberikan porsi yang sangat besar untuk menguji adanya ketelitian kita di dalam menentukan porsi itu. Jadi diuji. Nafsu yang diperlukan itu seberapa? Itu diuji. Api yang kita perlukan seberapa? Itu juga merupakan ujian bagi diri kita di dalam kehidupan ini. Nah, karena manfaatnya ada, mudaratnya ada, maka implikasi dari keduanya juga sama-sama ada. Implikasi buruk dari nafsu itu ada, implikasi baik dari nafsu ada. Sebagaimana implikasi baik dari api ada, implikasi buruk dari api itu juga ada. Kalau kita menjadikan akal kita sebagai penunggang, maka otomatis nafsu sebagai kendaraan. Kalau nafsu menjadi kendaraan, akal penunggangnya, maka nafsu pasti dipakai untuk kebaikan-kebaikan. Jadi kalau sampai kehidupan ini tidak ada nafsu, betapa lebih dingin dibandingkan dengan salju. Dan itu menjadi tidak menarik. Itulah ya untungnya kenapa Nabi Adam itu diturunkan ke bumi. Untung kita, Nabi Adam itu diusir, itu untung. Coba kalau tetap di surga, kita tidak akan merasakan, tidak akan menyaksikan perayaan nafsu yang begitu indah. Jadi kalau tetap di surga. Jadi karena di bumi ini, maka kita akan menyaksikan adanya gejolak demi gejolak kehidupan. Bangun dan runtuhnya peradaban, kemajuan di bidang teknologi dan semacamnya. Itu semua kan gemuruh nafsu. Coba kalau nafsu tidak ada, betapa senyapnya, betapa tidak menariknya medan kehidupan ini. Tapi nafsu juga berlebihan, menciptakan peperangan di mana-mana, menciptakan pemusnahan di mana-mana. Ya. Jadi kita menyaksikan adanya gelombang kemanfaatan
sekaligus juga gelombang bencana lewat adanya nafsu itu. Nah, padahal begini ya, kalau kita mengenal bahwa nafsu itu ada 7 tingkatan, yang buruk itu cuma tingkatan paling rendah, tingkatan yang paling bawah, itu yang disebut dengan nafsu amarah. Innan nafsa la ammaratun bisu. Itu saja. Nah, walaupun ini merupakan biang dari keburukan, ini tetap masih bisa ditundukkan. Dengan apa? Dengan cahaya tadi. Makanya orang yang paling bengal sekalipun, paling keparat, paling bangsat, paling jauh dari Allah Ta'ala, selama orang ini masih mau mendekatkan diri kepada cahaya, maka kemungkinan bangsatnya nafsu itu bisa hilang. Bisa hilang. Gini aja ya, dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa setiap hari Senin itu ya, Abu Lahab itu diringankan siksanya. Kenapa? Karena pernah merasakan bahagia dengan lahirnya sang Nabi, padahal tak beriman. Kepada orang tak beriman saja berpengaruh cahaya itu, ya. Apalagi kepada orang beriman sangat berpengaruh. Jadi karena itu jangan risau dengan dosa-dosa kita yang menumpuk, selama kita masih memiliki kerinduan dan penghormatan kepada Nabi kita. Gak usah risau, itu bisa dilumat oleh cahaya sang Nabi itu. Jadi di sini kita paham bahwa api Persia, api Majusi disembah ribuan tahun, tahu bagaimana mesti padam ketika cahaya itu sudah lahir. Jadi kita yang tak sampai berabad-abad memiliki nafsu yang keparat dalam diri kita, betapa dalam sekejap bisa dilenyapkan andaikan muncul di dalam diri ini adanya kedekatan kepada sang Nabi, adanya hormat dan ta'zim kepada beliau, bisa dengan sekejap mata langsung tersingkirkan. Itu yang disebut dengan wan naru khamidatul anfasi min asafin. Oke, berikutnya wan nahru sahil aini min sadami. Kata-kata nahr di sini ini tidak bermakna sungai ya. Yang biasanya nahrun itu bermakna sungai. Kalau di dalam bab taharah ya, ada beberapa macam air laut, maul bahri, air sungai, maun nahr dan lain sebagainya. Nah, ini di sini tidak bermakna sungai, tapi bermakna danau. Di Persia itu ada danau yang sangat luas, namanya Danau Sawah. Danau Sawah sangat luas. Ini penuh dengan genangan air yang sangat jernih dan lezat. Melimpah ruah airnya di situ. Nah, ketika menjelang Nabi dilahirkan, maka air itu menjadi asap. Air itu menjadi susu. Jadi kebalikannya ya. Kalau tadi api menjadi padam, seolah-olah api itu disirami dengan air padam. Nah, sekarang danaunya itu kemudian menjadi asap, menjadi susut, seolah-olah kering kerontang karena kepanasan. Jadi kenapa ini kok bisa bolak-balik ini? Artinya apa? Tatanan cahaya Nabi itu bisa meluluh lantakkan adanya kejayaan-kejayaan yang tidak dipayungi oleh cahaya petunjuk. Jadi adanya cahaya Nabi itu memporak-porandakan, melenyapkan adanya kegelapan yang paling berjaya sekalipun. Jadi apa sesungguhnya makna dari keringnya Danau Sawah ini? Sebagaimana tadi, apa makna padamnya api menjelang kelahiran sang Nabi? Nah, di sini kemudian diungkapkan di sini, lalu kemudian dijelaskan. Pertama begini ya, sama. Ketika Nabi dilahirkan itu, maka danau ini sama sebagaimana api menanggung kerinduan tak terkira-kira, sampai lupa bagaimana mata air itu mesti tetap mengalir. Jadi nggak hirau kemudian.
Jadi, nah kerinduan mata air, kerinduan danau yang sangat kuat itu, tapi terhalang oleh jarak, itu menciptakan adanya kepedihan. Karena itu susutlah air yang menggenang itu tadi. Jadi ternyata apa? Kerinduan itu melahirkan adanya kepedihan. Tapi begini, pedihnya kerinduan itu adalah kata lain dari kenikmatan. Sebab itu orang yang pernah tersiksa oleh kerinduan ingin selamanya siksaan rindu itu tak putus-putus dari dirinya sendiri. Jadi ada penyakit yang enak. Apa itu? Penyakit kerinduan. Kalau penyakit kerinduan tidak enak, nggak mungkin Kais yang gila itu membiarkan dirinya kurus dan ceking karena menahan kerinduan itu. Jadi ketika mau ditolong Kais itu karena kerinduannya yang sudah menciptakan penyakit luar biasa, itu nggak mau. Apa urusanmu dengan penderitaanku? Penderitaanku adalah nama lain dari kegembiraanku. Jadi kalau ingin tahu bahwa antara sakit dan nikmat itu tidak ada batasnya, itulah sakitnya rindu, itu nikmatnya rindu. Tidak ada batas di antara keduanya. Derita adalah kegembiraan, kegembiraan adalah derita itu sendiri. Yang membagi-bagikan, yang menciptakan demarkasi, menciptakan pembatas di antara keduanya, itu hanyalah orang-orang sadar. Orang-orang sadar. Bagi orang yang sudah mengalami siksaan rindu itu sudah tidak ada pembatas di antara keduanya. Tidak ada pembatas. Jadi karena itu danau sawah tadi itu justru mengalami kenikmatan ketika asat, ketika susut. Orang lain mengatakan, kau menderita wahai danau karena airmu tak lagi melimpah. Danau itu bilang, kau tahu apa tentang penderitaanku? Aku sekarang tidak sama dengan apa yang engkau pikirkan wahai orang waras. Jadi karena itu ya, ada mungkin orang mengira bahwa bertahun-tahun tidak tidur itu penderitaan, sebagaimana dialami oleh para wali itu. Tidak. Bagi mereka lahiriahnya adalah penderitaan, tapi batiniahnya adalah kegembiraan tak terkira-kira. Orang yang lupa untuk makan dan minum, asalkan yang menggerakkan lupa itu adalah kerinduan, maka tetap itu adalah sebuah kenikmatan. Kenikmatan yang jauh lebih dalam dibandingkan adanya kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang waras. Karena itu belajarlah untuk menumbuhkan benih-benih cinta, sehingga di situ muncul juga api derita. Masih ingat ya yang dikatakan dalam film serialnya Biksu Mencari Kitab Suci ke Barat itu, yang dikatakan oleh Pat Khai? Masih ingat? Ingat enggak? Bahwa derita cinta itu betul-betul tidak bisa terlupakan, tidak bisa hilang. Derita cinta itu betul-betul menganga, betul-betul membara. Saya lupa redaksi aslinya, tapi kalimatnya Pat Khai itu lebih menarik ketimbang kalimat saya. Deritamu tiada akhir gitu ya. Tiada akhir. Itu ya. Jadi yang pertama, ternyata danau sawah itu juga mengalami kerinduan sebagaimana api, dan karena itu menderita. Terus yang kedua, danau sawah itu juga mengalami derita, mengalami kepedihan karena sudah berabad-abad ternyata menjadi pelayan bagi orang-orang yang menyembah api gitu loh. Waduh, aku dari dulu hanya menolong penyembah api. Aku ingin menolong sahabat-sahabat sang Nabi. Akulah yang ingin menghilangkan dahaga mereka. Jadi pengen rasanya danau sawah itu juga dinikmati oleh Nabi dan para sahabat, oleh orang-orang soleh, pengen. Tapi karena jarak yang begitu membentang dan itu tidak dimungkinkan, maka kemudian muncul adanya kepedihan itu.
baik api maupun air sama-sama tahu apa artinya memendam kepedihan karena rindu. Sama-sama tahu. Nah, kita yang berada di atas api dan air mestinya jauh lebih rindu. Itulah sebabnya pemahaman seperti ini perlu di-saving dalam batin kita agar muncul sebagai sebuah rasa. Katakan, Nabi, aku rindu kepadamu, walaupun belum betul-betul muncul kerinduan itu. Katakan, Nabi, engkaulah satu-satunya kekasihku dari kalangan makhluk ini, walaupun cinta kepada beliau belum betul-betul muncul dalam diri ini. Katakan seperti itu. Sebab kata-kata cinta itu bisa menumbuhkan benih-benih cinta dalam hati kita. Jadi katakan, walaupun kita tak bergetar dengan adanya cinta itu, katakan. Lisan kita juga punya hak untuk mengatakan apa yang semestinya, walaupun hati kita belum merasakannya, tetap punya hak. Wanahlu sahil aini min sadami. Jadi kata-kata sahil aini, kata-kata sahil ini sebenarnya berarti lupa ya. Sahil aini artinya apa? Lupa untuk terus mengucurkan, untuk terus memancarkan mata airnya itu lupa. Jadi ternyata apa? Kerinduan kepada satu hal bisa melupakan hal-hal yang lain. Jadi tanda-tandanya orang cinta itu, orang rindu itu sudah sempurna, dia sudah tidak urus macam-macam. Tidak urus rambutnya, tidak urus pakaiannya, dan lain semacamnya. Itu artinya apa? Fana alias tenggelam di dalam adanya tauhid, di dalam adanya keilahian, tenggelam. Fana. Tapi pertanyaannya begini, apakah Nabi lupa untuk mengurus dirinya? Oh tidak, wong Nabi itu tidak fana, Nabi itu baqa. Kalau fana itu orang terhijab oleh Allah sehingga tidak menyaksikan alam, tidak menyaksikan makhluk, tidak menyaksikan ciptaan. Yang saksikan Allah Ta'ala semata-mata. Karena itu kemudian tidak urus. Itu fana. Tapi kalau baqa yang tingkatannya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan fana itu sudah bisa menyaksikan makhluk-makhluknya dan bisa menakar perilakunya terhadap makhluk-makhluk itu baqa. Jadi kalau cinta yang sampai tak urus nang dirinya itu berarti sudah terhijab oleh kekasihnya sampai tak menyaksikan diri sendiri. Karena itu kalau kau ditanya misalnya ya, kamu dari mana? Laila. Mau kemana? Laila. Terus kamu siapa? Laila. Pekerjaanmu Laila. Semua jawabannya Laila. Kenapa? Karena sudah terhijab oleh Laila sampai tak menyaksikan dirinya sendiri. Itu artinya seorang pecinta murni menjelma kekasih. Nah, itu tingkatan yang sama sekali tidak pantas untuk para nabi dan rasul. Sebab kalau sampai ada nabi rasul yang seperti itu nggak bisa ngurusin umatnya nanti. Kenapa? Nabinya sendiri mabuk, nggak bisa. Jadi harus yang di atasnya. Apa itu baqa? Nah sebab itu kemudian jelas wali yang sadar, yang mencapai kesempurnaannya jauh lebih mulia dibandingkan wali yang gila. Tapi wali yang gila jauh lebih mulia, lebih terhormat dibandingkan orang sadar tapi kalah pada nafsunya. Lebih mulia si gila ini. Lebih mulia si gila ini. Karena itu ketika seorang khalifah bernama Harun Ar-Rasyid ketemu Syekh Bahlul Al-Kufi, saya kata, Harun Ar-Rasyid, dari dulu aku merindukan untuk berjumpa engkau. Syekh Bahlul ini bilang, dari dulu aku tidak pengen ketemu kamu. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah sepenuh-penuhnya terhijab oleh Allah itu dan tak lagi menghiraukan makhluk. Ya. Bait ini sangat simpel, berbicara penderitaan dua makhluk, api dan air, sekaligus berbicara tentang kerinduan dua makhluk, api dan air itu sendiri. Oke. Mari persiapkan batin kita untuk nanti berdiri ijlalan wa ikraman li Rasulillah, semata-mata diniatkan untuk takzim dan memuliakan Kanjeng Rasul, karena sungguhnya beliau itu datang pada setiap momen kebaikan,
di mana ada kebaikan, di situ beliau pasti datang. Tapi hanya orang-orang yang bagus, yang jernih hatinya, yang bisa merasakan datangnya beliau. Adapun yang belum jernih hatinya, minimal kita meyakini beliau datang dan kita berharap mendapatkan barokah dan syafaatnya. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alaika ya khaira khalqillah. As-salatu wassalamu alaika ya syafi'al khalqi indallah. As-salatu wassalamu alaika ya sirra hayati kullil wujud was-sabab al-a'zam li kullil mawjud. As-salatu wassalamu alaika ya bahra syafa'ah allati turja syafa'atuhu min yawmi hadha ila yawmil qiyamah. Ishfa' lana حبيبنا فهنا قربا ونوضي هذا الحبيب أهلنا في السماوات والأرضون ومن بهن بالترحيب وأمطار الجود لله على أهل الوجود تفيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. والقدرة كشفت بنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور. نورا نورا فاق كل نور وأنبذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من غواص الأمة أن يعبر عند وطيه أمة تأنيسا لجناب المسعود
شركة لها في هذا الصراط الممدود. وعذرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق سبع الكمال من النور العمود، وبرز الحميد المحمود مذهلا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصار وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب فاضربوا يا للمثاني فازداروا اليوم الغراد وتستطيعوا بجمال فقبل حسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. مرحبا ولنا البشرى بسعد مرحبا مستمر ليس ينفد. مرحبا رحيم مرحبا عيضاتنا عطاء مرحبا جاء مع الفخر المؤبد.
صل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ودينا نهجر ربيع الغيبين نصعد ونرشد ربي بلغنا بجايب الجوار غير مضعف يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أجرب الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله عليه مرحبا صلى الله عليه مرحبا صلى الله عليه مرحبا صلى الله عليه يا رسول الله جئنا يا لزيارة قاصدنا يا الله ربي اغفر لي ببركة الله نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة وصلاة الله تغشى أجرب الرسل
marhaban marhaban. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah rampung acara kita. Moga-moga menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan barokah dan manfaatnya. Juga semoga Indonesia ini dalam kondisi damai, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bahaya penyakit-penyakit dan lain semacamnya. Amin. Sebelum saya tutup, pengumuman bahwa pada malam Kamis depan itu tidak di sini ya. Pada malam Kamis depan tanggal 5 Februari itu nanti di rumahnya Pak Edi di Jomblangan sana, sebagaimana yang kemarin-kemarin. Bagi yang sudah pernah, bagi yang belum, tinggal mengikuti yang sudah pernah ke sana. Saya kira ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, laukan Nabi bin Habib.